Kembali ke POV Bayu. Pelatihan hari ini berlangsung menyenangkan meskipun badan terasa sangat lelah akibat bersama kerja dengan Dr. Mirsa semalam. Aku larut dalam keasyikan bersama peserta lain. Ini hari terakhir pelatihan. Besok kami akan studi banding ke kedua tempat lalu meluncur pulang. Mungkin malam baru akan sampai rumah. Aku izin untuk tak masuk kerja. Besok nanggung pikirku. Lagi pula aku sudah membayangkan bagaimana rasa lelahnya untuk tetap bekerja hari ini. Untungnya nanti malam tak ada lagi pertemuan atau kerjaan dengan Dr. Mirsa. Aku jadi bisa sedikit istirahat nantinya. Hanya ada satu hal yang membuat pikiranku tidak tenang sedari tadi. Siapa lagi kalau bukan Mbak Eva? Beberapa kali aku memperhatikannya, beberapa kali pula mata kami bertemu. Aku masih penasaran atas yang kami lakukan tadi malam. Ia sama sekali tak merespon pesan dari WA. Padahal waktu menunjukkan ia tak mematikan panggilannya hingga aku dan Dr. Mirsa selesai bekerja semalam. Aku harus mencari cara. Selepas jeda makan siang, aku tak melihat sosok Dr. Mirsa. Kata Mas Yogi, ia sedang menemui suaminya di bawah. Aku sudah tak peduli sebenarnya untuk Dr. Mirsa. Kami sepakat tadi pagi akan kembali bertingkah seperti biasa. Tentu agar tak ada kecurigaan yang timbul. Aku tak ingin ada orang lain yang mencurigai pekerjaanku dengan Dr. Mirsa, tentu saja selain Mbak Eva. Ada yang ingin saya bicarakan sama Mbak Eva. Saya ada di nomor 1805 ya Mbak. Kalau mau saya tunggu nanti setelah selesai pelatihan ya Mbak. Aku memberanikan diri mengambil sebuah keputusan untuk menghubungi atau mengirimkan pesan ke Mbak Eva. Entah ia mau atau tidak, tapi hanya ini yang ada di pikiranku untuk meneruskan rasa penasaranku. Aku sudah tak terlibat di sesi terakhir, hanya evaluasi dan sesi perpisahan untuk peserta. Tak aku ketahui juga keberadaan Dr. Mirsa dan suaminya. Besok pasti kami ketemu. Aku akan menyiapkan sikap terbaik saja. Sesi terakhir selesai lebih cepat dari biasanya. Aku sudah pamit ke Mas Yogi setelah makan siang tadi untuk memesan kamar di hotel tempat ini. Saat ini aku sedang harap-harap cemas menunggu keputusan Mbak Eva. Aku juga tak tahu apa yang akan kulakukan kalau ia benar-benar mendatangiku. Soal bagaimana cara ia menghindar dari rekan-rekan yang lain biarlah menjadi urusannya. Kalau sampai jam 5 ia tak kunjung datang, berarti rencanaku tentu gagal total. Jika begitu, mari lupakan dan berharap ia masih memegang janji untuk menyimpan rahasia ini sendiri tanpa mengomong ke orang lain. Tok tok tok, ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku sempat lelap sebentar, lalu karena kelelahan, dadaku bergemuruh, jantungku berdetak. Aku yakin itu Mbak Eva yang mengetuk di depan pintu. Tentu saja tak ada lagi yang tahu aku sedang berada di hotel yang sama tempat pelatihan, kecuali dia. Yes, aku berhasil. Kuintip dari pintu, ia sedang berdiri gelisah di depan pintu. Aku sedikit menyiapkan diri, pakaianku masih sama, hanya tidak bersepatu. Silahkan Mbak, kataku sambil membuka pintu. Ia lantas buru-buru masuk, aku segera menutup pintu.
Kulirik arloji sudah hampir pukul 5 sore. Mbak Eva telah berganti pakaian, berarti ia kembali ke hotel yang tempat kami menginap sejak hari pertama tadi ya. Ia duduk di sofa yang ada di sebelah. Aku memilih ke kamar mandi dulu untuk membasuh muka. Silahkan mas, apa yang mau dibicarakan? Biar cepat selesai. Wajahnya tampak gelisah. Tenang dulu mbak, saya nggak akan ngapa-ngapain Mbak Eva kok. Kataku berusaha setenang mungkin dan memberikan keyakinan kepadanya. Lalu apa yang Mas Bayu inginkan? Tanyanya penuh selidik. Tidak ada kecuali ngobrol dengan Mbak Eva. Aku masih berusaha santai. Itu pertanyaan saya tadi. Apa yang mau diobrolkan? Tanya ia mengulangi. Aku menarik nafas panjang lalu duduk di sisi dekat tempat ia duduk sedari tadi. Saya mau minta maaf soal tadi malam. Saya benar-benar kehilangan akal sehat. Saya pikir hanya itu tindakan yang bisa membuktikan perkataan saya soal apa yang kami kerjakan. Kataku mulai menjelaskan ke Mbak Eva. Mbak Eva diam, namun memperhatikan. Ia lebih sering menunduk, seperti pertemuan lalu. Saya tahu Mbak Eva tidak mematikan panggilan sampai kami selesai. Tapi saya nggak tahu apa Mbak Eva lihat yang kami lakukan atau tidak. Saya cuma mau bilang, begitu kenyataannya, saya hanya berharap Mbak masih pegang janji kemarin. Aku mulai mengibah dengan nada rendah. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu menutup mukanya dengan kedua tangannya. Aku hanya bisa diam, menunggu kalimatnya sambil memperhatikannya. Saya percaya mas, karena saya lihat semuanya. Ia mulai bicara, tapi belum menatapku. Aku masih diam, menunggu ia melanjutkan ucapannya.